Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita mulai masuk semester baru, pelajaran baru, pun juga dengan materinya gitu. Kalau sebelumnya di analisis bahan anorganik 2 kita belajar tentang limbah ya, tentang sampah padat, cair, dan sebagainya. Pada semester ini kita akan fokus membahas tentang air dan air limbah gitu. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang uji parameter kualitas air gitu ya. Uji parameter kualitas air. Pembahasan kali ini Ibu ambil ya acuannya dari peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, apa saja ya parameter-parameter yang dapat digunakan sebagai acuan bahwa air itu baik. Jadi kita belajar dulu istilah-istilah yang biasa digunakan. Yang pertama, air. Air ini merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan. Ya, ini sudah jelas ya, karena ada istilah yang mengatakan bahwa kita bisa nih hidup 40 hari tanpa makan tapi tidak untuk minum gitu. Jadi betapa pentingnya air buat kehidupan kita gitu. Serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan ya. Jadi selain untuk makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, ini juga sebagai faktor utama dalam melakukan pembangunan gitu. Nah, selanjutnya sumber air. Sumber air ini merupakan wadah air ya, wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah gitu. Jadi segala sumber, segala tempat yang ada airnya ya dia disebut dengan sumber air gitu, bisa di atas atau di bawah gitu. Termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Aquifer ini merupakan lapisan bawah tanah ya pengertiannya. Aquifer itu lapisan bawah tanah yang mengandung air. Yang mengandung air serta dapat mengaliri air juga gitu. Jadi punya air dan dapat mengaliri air. Itu yang disebut dengan aquifer. Selanjutnya ada baku mutu air. Baku mutu air ini merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang dapat ditenggang keberadaannya di dalam air. Ya, jadi setiap komponen air itu punya batas masing-masing. Dia dapat menerima zat atau energi lain yang masuk ke dalam air. Gitu. Jadi batasnya itu disebut dengan baku mutu air. Selanjutnya, status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air nih yang ditetapkan gitu. Jadi kan tadi ya air itu punya batas, ukuran batas air dikatakan baik atau tidak disebut dengan baku mutu air. Nah, tingkatan atau jumlah baku mutu air nih yang telah dihitung itu nanti punya statusnya masing-masing. Sama dengan banjir ya. Banjir kan ada siaga 1, siaga 2, siaga 3. Itu kan merupakan status kondisi air ya, seberapa banyak air, kemudian sikap kita seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini ada pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup
zat, energi, atau komponen lain di dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas airnya itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi kan pada dasarnya ya air itu murni gitu dulu, tapi akibat kegiatan manusia, bisa itu industri, kemudian kegiatan sehari-hari, itu kan kita akan menghasilkan limbah. Limbah itu lama-kelamaan tidak dapat ditoleransi lagi gitu. Nah, ketika jumlahnya itu sudah banyak, menyebabkan airnya ini nih tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Misal, yang awalnya sungai itu bisa dipakai langsung untuk kita minum ya. Nah, setelah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat atau energi lain, ini jadi tidak bisa gitu digunakan sebagai bahan untuk kita minum. Nah, ini yang disebut dengan pencemaran air. Itu. Selanjutnya ada istilah beban pencemaran. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah. Jadi jumlah unsur pencemar. Ya, tadi unsur pencemar itu kan yang dapat mengganggu ya, dapat mengganggu air sehingga tidak dapat berfungsi lagi airnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada istilah daya tampung beban pencemaran. Ya, daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Ya, jadi setiap air itu kan tadi punya kemampuan sendiri ya, sumber air punya kemampuan untuk menerima masukan beban pencemar. Nah, ini ada batasnya masing-masing gitu. Nah, kemampuannya ini disebut dengan daya tampung. Selanjutnya ada yang disebut dengan air limbah, yang merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Jadi barang sisa nih, sisa dari usaha atau kegiatan manusia, kegiatan kita, misal mencuci, mandi, dan sebagainya yang bersifat cair. Itu disebut air limbah. Kemudian, baku mutu air limbah. Ya, baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan lainnya gitu. Jadi baku mutu air limbah batasan dari unsur pencemar yang dapat ditenggang keberadaannya gitu. Jadi setiap air itu punya baku mutu limbahnya masing-masing gitu, sesuai dengan sumber airnya di mana dan peruntukannya untuk apa, kayak gitu. Selanjutnya adalah klasifikasi mutu air. Jadi klasifikasi mutu air ini dibagi menjadi 4 kelas gitu ya. Kenapa pada akhirnya harus gitu ada kelas-kelas untuk klasifikasi mutu air gitu, karena kan di alam ini bukan hanya manusia gitu yang tinggal, bukan hanya manusia yang membutuhkan air, tapi juga makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah, kebutuhan antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu kan berbeda-beda ya. Misal gini, misalkan CO2. Tumbuhan itu butuh CO2 untuk melakukan fotosintesis. Nah, sedangkan manusia justru nggak butuh tuh CO2. Justru CO2 itu adalah zat yang dikeluarkan pada saat kita melakukan pernafasan. Kayak gitu. Nah, akibat kebutuhan yang berbeda-beda tiap makhluknya, tiap makhluk hidup dan tiap komponen-komponennya, maka pada akhirnya mutu air ini dibagi menjadi kelas-kelasnya tersendiri gitu. Nah, sesuai peraturan pemerintah tadi ya yang di depan ditulis nomor 82 tahun 2001, klasifikasi mutu air ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelas 1,
kelas 2, kelas 3, dan yang terakhir ada kelas 4. Nah, kalau kelas 1, air ini peruntukannya itu untuk air minum. Ya, jadi kalau misalkan untuk minum atau masak dan lain-lain sebagainya yang mirip-mirip atau yang masuk ke tubuh, itu masuknya ke kelas 1. Nah, kalau kelas 2 itu airnya untuk sarana atau prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan air untuk mengairi pertanaman. Gitu. Jadi bisa buat rekreasi air, budidaya ikan tawar, peternakan, atau air yang digunakan untuk mengairi pertanaman. Itu masuknya ke kelas 2. Nah, kalau kelas 3, airnya ini itu digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, atau air untuk mengairi pertanaman, kayak gitu. Nah, kalau kelas 4 ini cuma bisa dipakai untuk pertanaman gitu. Jadi kenapa pada akhirnya nih tanaman ada di kelas 1, 2, 3 itu nanti masuknya ada faktor lain gitu. Jadi faktornya adalah bisa dari wilayah tempat air itu berada atau apa sumber airnya kayak gitu. Jadi ada faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi air tersebut masuk ke kelas mana. Kemudian kriteria mutu air ini dibagi menjadi 5 ya faktornya, ada fisika, kimia, biologi gitu. Nah, tapi karena kita pelajaran analisis bahan anorganik, jadi yang Ibu masukkan hanya faktor secara anorganik saja gitu. Ini ada parameternya, ini hanya beberapa ya. Nanti untuk lengkapnya akan Ibu share PDF-nya di Teams gitu. Nah, ini contoh dari parameter kriteria mutu air. Jadi sesuai kelasnya nih ya. Jadi setiap kelas itu punya batasnya masing-masing. Kayak gitu. Nah, misal pH. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 pH-nya itu 6 sampai 9. Nah, sedangkan kelas 4 ini 5 sampai 9 gitu. Selanjutnya ada BOD, COD, DO, total fosfat sebagai P, kemudian NO3 sebagai N, arsen, kobalt gitu. Nah, ini punya nilainya masing-masing. Kayak gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin itu dulu gitu. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas satu-satu ya. Insya Allah semoga cukup waktunya. Ya, jadi misalkan nanti BOD akan kita bahas bagaimana caranya gitu. Kemudian bagaimana bisa 2, 3, 6, 12 ini dijadikan acuan gitu ya. Selanjutnya nanti ada COD, DO, dan sebagainya. Insya Allah akan kita bahas satu-satu gitu. Terima kasih.